Singkat. Oh, di sebelah sini. Wali. Terus apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, terlebih lagi di saat ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hambanya, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana sholat subuh ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya saja dikatakan oleh Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh, salat qabliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Karena itu, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk menjaga salat subuh. Hendaknya kita selalu berusaha untuk menjaga salat subuh, terutama dengan berjamaah. Dan hendaknya kita menjaga 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan sebagaimana yang telah kita sampaikan, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya.
Ini baru sholat sunnahnya. Lalu bagaimana dengan sholat fardunya? Tentu lebih lagi. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu rahimakumullah, selama perjalanan dari rumah hingga masjid ini, saya jumpai banyak sekali pemuda dan pemudi yang nongkrong serta pulang nongkrong. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan mereka. Amin. Apa yang mereka cari Bapak Ibu? Apa yang mereka cari? Kesenangan, kebahagiaan. Namun kesenangan dan kebahagiaan yang mereka cari dengan cara-cara tersebut ternyata itu adalah kesenangan dan kebahagiaan yang sifatnya sementara, yang sifatnya semu, yang akan hilang dengan cepat. Dan mungkin di antara kita dahulu pernah merasakan masa-masa seperti itu. Nate napa mboten, Pak? Nate. Sami kula nggih nate. Sami kula nggih nate. Senadyan mboten dangu. Pernah, hampir semua kita pernah merasakan masa-masa seperti itu. Begadang, ya dari Isya sampai subuh, dari ba'da Isya sampai subuh. Sebelum Isya ngapain? Tidur. Bangunnya ba'da Isya. Sampai sebelum subuh, baru pulang. Setelah itu, tidur lagi. Isya dan subuhnya dilewatkan. Isya dan subuhnya dilewatkan. Maka itu semua adalah kebahagiaan yang sifatnya semu. Sifatnya sementara, fana, dan pasti akan hilang. Banyak di antara kita yang dulu pernah melakukan hal-hal semacam itu, banyak di antara kita yang sekarang menyesal. Kenapa dulu waktu saya masih muda, masih berusia sekian tahun, justru saya habiskan masa-masa saya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti itu. Ada manfaatnya atau tidak Bapak Ibu? Wonten boten manfaatnya? Wonten. Ada manfaatnya. Menghilangkan stres, kejemuan, dan seterusnya. Tapi madorotnya lebih besar. Madorotnya lebih besar. Karena itu mungkin di antara kita tatkala melihat pemuda-pemudi yang melakukan ya hal-hal semacam itu, begadang sepanjang malam, baik itu di akhir pekan ataupun di setiap harinya, mungkin sebagian di antara kita merasa miris dan ingin rasanya untuk menasihati mereka. Kenapa? Karena kita pernah melakukannya. Karena kita pernah melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kita ketahui bahwasanya hal semacam itu adalah kebahagiaan yang sifatnya semu, sifatnya sementara. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, kita berada di waktu yang istimewa. Waktu yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Fi bukuriha, di waktu paginya. Bukur maknanya adalah waktu pagi, waktu gasik. Nah ini, waktu pagi ini terutama di awal pagi. Dari ba'da salat subuh hingga terbit matahari. Karena itu Bapak Ibu, tatkala kita memanfaatkan waktu ini, waktu dari terbitnya fajar hingga terbit matahari, ini adalah waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Sehingga jangan sampai di waktu ini kita lewatkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal-hal yang kurang bermanfaat. Berusahalah untuk memanfaatkan waktu antara terbit fajar hingga terbit matahari.
Yang paling utama adalah untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, mengingat Allah yang paling utama adalah dengan membaca Al-Qur'an. Sehingga terkumpullah dua keberkahan. Keberkahan waktu ba'da subuh dan keberkahan membaca Al-Qur'an. Ya wis nek ngono majelisnya ditutup mawon terus maos Al-Qur'an mawon. Nggih nginjang. Mulai maosnya nginjang. Sekarang kita tahan sejenak untuk kajian. Dua keberkahan terkumpul dalam satu waktu. Keberkahan waktu pagi dan keberkahan Al-Qur'an. Atau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Misalkan membaca Al-Qur'an kemudian kok terasa ngantuk. Gunakan untuk aktivitas yang bermanfaat. Meskipun aktivitas duniawiyah. Jangan digunakan untuk tidur. Sebisa mungkin ba'da subuh sampai syuruk jangan tidur. Sebisa mungkin jangan tidur. Upayakan untuk melakukan aktivitas ukhrawiyah, ibadah dan seterusnya. Kalau tidak mampu, gunakan untuk aktivitas duniawiyah. Kenapa? Karena waktu berkah. Sayang kalau hanya kita lewatkan dengan tidur. Kecuali kalau memang betul-betul sudah tidak mampu untuk menahan ngantuk. Mambengi aku ronda mas, ora iso lek saiki ora turu. Gak kuat engko nyambut gawe. Baik, tidak masalah. Ini dikecualikan. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang semacam itu, maka hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkannya. Nah, diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan yang positif seperti kajian-kajian seperti ini. Ya, tidak setiap hari, saya kira mungkin sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali atau bahkan selapanan pisan. Dangu 35 dina niku dangu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pagi ini adalah fokus akhirat. Fokus akhirat. Pertanyaannya, kenapa kita harus fokus akhirat? Ini ada beberapa alasan, paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, karena akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Apa buktinya? Buktinya Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan belaka. Dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Kita di dunia hanya sementara. Kita di dunia hanya sementara. Tidak ada manusia yang ingin kekal hidup di dunia. Semuanya ingin kembali ke kampung akhirat. Karena memang manusia asal muasal mereka adalah di surga. Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, dan juga istrinya Hawa. Orang kita menyebutnya dengan Siti Hawa atau Siti Hawa. Ya, yang benar itu Hawa. Kalau Hawa itu bahasa Arab artinya apa? Udara. Yang benar adalah Siti Hawa. Mereka berdua asal muasalnya adalah di surga. Nenek moyang kita adalah orang surga. Sehingga tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kita ingin pulang kampung ke negeri akhirat. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat kelak. Alasan yang berikutnya, yang kedua, kenapa kita harus fokus akhirat? Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi.
Tadi kita sholat membaca surat Al-A'la. Kira-kira ayat yang mana yang menunjukkan bahwasanya akhirat adalah kehidupan yang abadi? Bal tu'thirunal hayatad dunya, terus wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian justru lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Seringnya kita terlena dengan kehidupan duniawi kita. Bahkan kita prioritaskan. Padahal akhirat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih kekal. Dunia sifatnya fana. Dunia akan hancur, akan binasa. Adapun akhirat, dia sifatnya kekal abadi. Kemudian alasan yang ketiga, karena akhirat adalah tempat kembali orang-orang yang bertakwa dan beriman. Setiap ayat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, yang disebutkan di dalamnya tentang surga dan neraka, biasanya diakhiri dengan khalidina fiha. Ada khalidina fiha, ada khalidina fiha abada. Dan ayatnya banyak. Kadah nomor sekedi. Kadah. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang disebutkan khalidina fiha. Penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Demikian pula penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah tempat kembali orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dan mereka akan kekal di sana. Di dunia kita hanya sementara. Kemudian berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaan yang kedua, kenapa tidak fokus dunia saja? Kenapa kita tidak fokus dunia saja? Apa kira-kira alasannya? Di antara alasannya, karena kehidupan dunia sifatnya sementara, seperti yang telah kita sampaikan. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Siapa saja yang Allah kehendaki, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki untuknya. Baik dia seorang mukmin ataupun seorang kafir, semuanya Allah bukakan rizki. Kemudian Allah juga membatasi rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang rezekinya Allah lancarkan, ada yang Allah jadikan seret. Baik dia seorang mukmin ataupun seorang kafir. Kita lihat ada Pak Haji Fulan. Haji berkali-kali. Kaya, saudagar, kaya, tajir, dan seterusnya. Allah bukakan rezeki untuk dirinya. Kita lihat pula orang non-muslim, orang kafir. Masya Allah, sugih, mobilnya jendrek-jendrek. Usahane di mana-mana, kaya. Di sisi yang lain kita melihat, mesake temen Pak Fulan, Pak Haji yang lainnya. Alhamdulillah sudah haji, cuman rezekinya seret, susah. Demikian pula kita melihat orang-orang non-muslim, orang kafir yang juga miskin. Siapa yang menjadikan mereka seperti itu kondisinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melapangkan rizki dan Allah yang menyempitkan rizki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata Allah, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Mayoritas manusia seperti itu. Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang sedikit saja. Sedikit, tidak banyak.
Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak fokus dunia saja? Alasannya adalah karena dunia itu melalaikan. Dunia itu melalaikan. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, tidak jarang di antara manusia yang kalau mendapatkan kenikmatan dunia menjadi lalai. Lalai dengan apa? Lalai dengan kehidupan akhirat. Lalai bahwasanya dunia yang dia dapatkan itu akan hilang. Banyak di antara manusia seperti itu kondisinya. Bahkan mungkin di antara kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Syahidnya adalah akhir dari surat ini atau dari ayat ini. Kata Allah, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, kesenangan yang melalaikan. Kalau dapat kenikmatan dunia, lalai. Ya, banyak di antara manusia yang semacam itu kondisinya. Lalu yang berikutnya, alasan yang ketiga, karena dunia bukan tujuan utama hidup kita. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan keindahannya, maka kami pasti akan berikan penuh kepada mereka. Orang, Pak, Bu, kalau pengen dunia, Allah akan kasih. Allah akan kasih. Namun mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, namun di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut tidak memperoleh bagian sedikit pun dari kenikmatan akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah apa yang telah diusahakan dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kalau tujuan hidup kita hanya dunia, Allah akan kasih sesuai dengan kadar yang layak untuk diri kita. Kalau memang kita layak dapat banyak, kita akan dikasih banyak. Kalau kita memang layaknya dapat sedikit, ya kita akan dikasih sedikit. Namun di akhirat nggak dapat apa-apa. Kemudian berikutnya, alasan yang berikutnya, kenapa kita tidak fokus dunia saja? Karena dunia itu hina di mata Allah. Dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya melewati bangkai kambing yang cacat. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham?" 1 dirham niku 1 keping perak, senes emas. Kalau emas dinar, kalau dirham perak. Siapa di antara kalian mau beli kambing ini? Tapi kambingnya sudah mati dan ada cacat, telinganya robek atau kakinya pincang, mati. Para sahabat menjawab, "Kami tidak tertarik. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing yang sudah mati ini?" Kalau di zaman dahulu, Bapak Ibu, orang-orang mereka membuat wadah air, terutama yang di Jazirah Arab, padang pasir. Mereka membuat wadah air dengan bahan kulit hewan yang disebut dengan qirbah. Mereka bersihkan isi dalamnya, daging atau bangkainya, kemudian mereka
proses sehingga bisa dipakai untuk wadah. Maka para sahabat mereka menjawab, gak mau. Apa yang bisa kita lakukan? Kalaupun kambing atau bangkai kambing ini hidup, dia juga cacat. Orang Arab gak mau pelihara kambing yang cacat. Kemudian kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing ini. Di sisi Allah, dunia itu hina. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara bi syabbabah fil yammi fal yanzur bima yarji. Kata Nabi, demi Allah dunia dibandingkan akhirat itu seperti kalian menyelupkan jari kalian ke air laut. Kemudian kalian angkat. Coba lihat berapa banyak air yang menempel di jari kalian. Perumpamaan Nabi SAW tentang dunia. Dunia ini kalau dibandingkan akhirat seperti air laut dibandingkan air yang ada di tangan kita ketika kita menyelupkannya ke dalam air laut tersebut. Kadang nama sekedik, Pak. Sing nempel ten driji sangat sekedik, sangat sedikit. Dunia itu sangat sedikit dibandingkan akhirat. Kemudian alasan yang terakhir, kenapa kita tidak fokus dunia saja? Karena dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun juga demikian. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang melakukan ketaatan kepadanya, dan seorang alim, orang yang mengajarkan ilmu, dan juga orang yang menuntut ilmu. Semua dunia terlaknat kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin keberkahan dari apa yang kita miliki, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, hendaknya kita bacakan zikir. Beli motor, diapain? Diselamati atau diberokohi. Ya tidak perlu sampai sana. Ya cukup didoakan, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau menikah atau membeli hewan tunggangan, beliau berdoa, Allahumma, bagaimana? Ada yang tahu? Saya lupa, padahal barusan ingat. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan. Kalau menikah berarti istri, kalau hewan tunggangan, kendaraan berarti kendaraan, dan aku berlindung dari keburukannya. Ini kalau kita punya benda baru, berdoa supaya Allah berikan keberkahan dan Allah jaga. Kemudian berikutnya, sikap yang benar terhadap nikmat duniawi. Yang pertama, kita gunakan untuk bekal akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ini kita singkat, sikap yang benar terhadap nikmat duniawi paling tidak ada 4. Yang pertama digunakan untuk bekal akhirat. Yang kedua dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah. Yang ketiga jangan sampai melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat kita gunakan untuk berbuat baik kepada sesama. Kita lihat surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah pahala atau carilah negeri akhirat
dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk wasilah mencari negeri akhirat. Namun, jangan lupakan bagianmu di dunia. Kemudian berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah perintahkan kita. Kita dapat kenikmatan, maka fokus pertama kita adalah kita gunakan untuk bekal akhirat. Kemudian mencari ridha Allah tentunya, dan kita gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah katakan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang Allah berikan. Jangan kita gunakan untuk melalaikan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah akhirat dengan segala kenikmatannya. Ya, kalau kita mensikapi kenikmatan duniawi dengan benar, maka yang kita dapatkan adalah akhirat dengan segala kenikmatannya. Kemudian yang kedua, dunia akan ngikut. Dunia akan ngikut. Kalau kita fokus cari akhirat, akhirat akan kita dapatkan. Dan dunia akan ngikut. Dunia akan kita dapatkan. Kemudian segala urusan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita akan senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua 4 poin ini dirangkum oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Dan ini adalah fokus pembahasan kita pagi ini. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu aw hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu." Bagian yang pertama dari hadis ini, barang siapa yang hidupnya tujuannya adalah untuk dunia. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan urusannya sulit, susah, tidak bisa teratur. Kemudian Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kurang terus rasanya. Rasanya tidak pernah cukup. Kemudian kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan untuk dirinya. Ini bagian yang pertama, orang yang fokus hidupnya hanya dunia. Apa saja tadi? Allah akan cerai-beraikan urusannya, dipersulit. Kemudian Allah akan jadikan dia fakir, kurang terus, tidak bisa qanaah. Kemudian dia tidak bisa mendapatkan kecuali yang telah Allah tentukan, kecuali yang telah Allah takdirkan. Bagian yang kedua, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang niatnya adalah akhirat, jama'allahu amrahu. Allah akan kumpulkan seluruh urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah akan jadikan kecukupan, kekayaan pada hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan hina. Sering kita dengar Bapak Ibu ungkapan, ya orang zaman sekarang, biarkanlah uang yang bekerja untuk kita. Kalau kita enggak, biarkanlah dunia yang datang kepada kita dalam keadaan hina. Semakin kita mengejar dunia, semakin kita yang terhina. Tapi kalau dunia kita tinggalkan, kita fokus akhirat, dunia nanti yang ngejar-ngejar kita. Ini konsep yang harus ada pada diri kita. Kalau kita meninggalkan dunia, kita fokus akhirat, nanti dunia itu akan mengejar kita. Dunia dijadikan sampingan saja. Lalu yang terakhir,
Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama beramal saleh, kemudian memanfaatkan kesempatan yang dimiliki, kemudian jangan menunda-nunda sehingga berujung penyesalan. Dan yang keempat, nikmati yang kita miliki, merasa qanaah dan kita manfaatkan tentunya untuk kebaikan. Kenapa? Karena hakikatnya itu harapan orang yang tidak memiliki. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97 dan surat Ghafir ayat 40. Kita baca satu ayat saja. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Poin yang keempat, nikmati yang kita miliki. Kenapa? Karena yang kita miliki itu boleh jadi merupakan harapan orang lain. Coba Bapak Ibu, kalau kita melihat, alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, kita bisa berjalan ke masjid, kita bisa ruku, sujud. Coba lihat saudara-saudara kita yang Allah uji dengan beberapa penyakit. Misalkan orang yang sudah terkena stroke, mau ke masjid susah. Bisa ke masjid berdiri nggak bisa kuat lama. Mau ruku temannya sudah ruku, dia baru pelan-pelan. Sujud pun juga demikian. Maka tatkala kita masih sehat walafiat, kita nikmati dan kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita sebutkan sabda Nabi SAW dalam doanya. Beliau berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Nabi saja berdoa dengan menyebut kalimat ini. Kehidupan tidak ada yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Dan sebelum wafat, Nabi diberikan pilihan oleh Allah. Mau dipanjangkan umurnya atau mau pulang ke kampung akhirat. Maknanya atau mau meninggal saja. Jawaban Nabi SAW, ilar rafiqil a'la. Mau pulang ke ar-rafiqul a'la, ke surga bersama dengan orang-orang soleh. Nabi tidak mau lama-lama hidup di dunia. Nabi memilih apa? Memilih pulang ke kampung akhirat. Dan sebelumnya di hari Jumat kalau tidak salah Nabi berkhutbah. Kemudian mengatakan ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan. Mau kekal di dunia atau mau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar khutbah tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Setelah selesai, para sahabat yang lainnya istilah yang gelendengi ngerasani Abu Bakar. Iki piye ta Abu Bakar ki? Nabi menyebutkan perumpamaan orang yang diberikan pilihan malah menangis. Aneh Abu Bakar. Ternyata mereka baru faham dan sadar itu adalah isyarat bahwasanya Nabi lebih memilih kematian. Nabi lebih memilih kematian. Kenapa? Karena dengan hal tersebut Nabi akan bersegera berkumpul dengan para orang-orang soleh dan para nabi sebelum beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan ini yang terakhir, kita baca terjemahnya, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita, Bapak Ibu? Antara keduanya. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Memiliki pengikut. Karena itu hendaknya kalian menjadi anak-anak akhirat. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal tanpa hisab. Dan kelak ada hisab tanpa amal. Kita di dunia ini adalah waktunya untuk beramal.
nggak ada perhitungan. Makanya kita nggak usah ngitung-ngitung amalan orang lain. Kita fokus saja beramal untuk diri kita. Kenapa? Karena memang hari ini untuk beramal. Hisabnya kapan, hitung-hitungannya kapan? Besok di akhirat. Dan besok di akhirat kita sudah tidak bisa beramal lagi. Nabi katakan, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu. Kalau seorang sudah meninggal, maka amalannya sudah terputus. Sekarang ini saatnya kita beramal. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.